I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped, hold up. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pinalista Julianti dengan NPM A1A022058. Di sini saya akan menjelaskan tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan, yang dimana di dalamnya terdapat 6 materi. Baiklah, kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu konsep dasar kepala sekolah. Kata kepala sekolah berasal dari dua kata, yaitu kepala dan sekolah. Kata kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi, sedangkan sekolah adalah sebuah lembaga di mana tempat terjadinya penerimaan dan pemberian penjelasan. Hal-hal yang mempengaruhi kepemimpinan kepala sekolah menurut Depdiknas, ada 4 hal yang mempengaruhi hal tersebut, antara lain sebagai berikut. 1. Kepribadian yang kuat, yakni pribadi yang percaya diri, berani dan bersemangat. 2. Memahami tujuan pendidikan dengan baik. 3. Memiliki pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya maupun bidang lain yang terkait. 4. Memiliki keterampilan yang profesional. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu syarat-syarat menjadi kepala sekolah. Berdasarkan surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 13 tahun 2007, syarat-syarat menjadi kepala sekolah adalah sebagai berikut. 1. Kualifikasi umum kepala sekolah atau madrasah. A. Memiliki kualifikasi akademik sarjana atau S1 atau diploma 4, kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terkreditasi. B. Pada waktu diangkat menjadi kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun. C. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 tahun. D. Memiliki pangkat serendah-rendahnya 3 atau C bagi pegawai negeri sipil, dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang bersangkutan. 2. Kualifikasi khusus kepala sekolah atau madrasah. A. Kepala Taman Kanak-kanak atau Raud Hatul Arfa TK atau RA. Kualifikasi dibagi menjadi 3. 1. Berstatus sebagai guru TK atau RA. 2. Memiliki sertifikat sebagai guru TK atau RA. 3. Memiliki sertifikat kepala TK atau RA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. B. Kepala Sekolah Dasar SD atau MI. Kualifikasi dibagi menjadi 3. 1. Berstatus sebagai guru SD atau MI. 2. Memiliki sertifikat sebagai guru SD atau MI. 3. Memiliki sertifikat kepala SD atau MI yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. C. Kepala Sekolah Menengah Pertama SMP atau MTS. Kualifikasi dibagi menjadi 2. 1. Berstatus sebagai guru SMP atau MTS. 2. Memiliki sertifikat kepala SMP atau MTS yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. D. Kepala Sekolah Atas SMA atau MA. Kualifikasi dibagi menjadi 2. 1. Berstatus sebagai guru SMA atau MA. 2. Memiliki sertifikat kepala SMA atau MA yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. E. Kepala Sekolah Kejuruan SMK atau MAK. Kualifikasi dibagi menjadi 2. 1. Berstatus sebagai guru SMK atau MAK. 2. Memiliki sertifikat kepala SMK atau MAK yang dikeluarkan oleh lembaga yang ditetapkan pemerintah. Materi yang ketiga itu ciri-ciri kepala sekolah yang efektif. Sergio Pani DKK mengidentifikasikan 5 ciri kepala sekolah yang mengagumkan, yaitu 1. Memiliki pemahaman yang luas terhadap sekolah yang dipimpinnya. 2. Sulit mengatakan tidak untuk membantu para siswa. 3. Memiliki kemampuan mendengarkan. 4. Senang bekerja sama dengan orang lain. Dan 5. Toleran terhadap situasi ambiguitas. Ciri-ciri kepala sekolah yang efektif menurut Kusno Radio ada 6, antara lain sebagai berikut. 1. Memiliki visi yang kuat tentang masa depan sekolahnya. 2. Memiliki harapan tinggi terhadap prestasi siswa dan kinerja staf. 3. Tekun mengamati para guru. 4. Mendorong pemanfaatan waktu. 5. Mampu memanfaatkan sumber-sumber material dan personal secara kreatif. 6. Memantau prestasi siswa secara individual. Materi yang keempat yaitu tugas dan tanggung jawab kepala sekolah. Menurut Purwanto, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah atau manajer pendidikan yaitu harus mengalami perkembangan dan perubahan, baik sifat maupun luasan sesuai dengan pendidikan di negara Indonesia yang bersifat nasional demokratis. Maka sifat kepemimpinan manajemen sekolah pun harus berubah dengan mengarah pada kepemimpinan pendidikan yang demokratis.
Menurut Dirawat, tugas dan tanggung jawab kepala sekolah dapat digolongkan menjadi 2 bidang, antara lain sebagai berikut. 1. Tugas kepala sekolah dalam bidang administrasi digolongkan menjadi 6 bagian, yaitu A. Pengelolaan pengajaran, B. Pengelolaan kepegawaian, C. Pengelolaan kemuritan, D. Pengelolaan gedung dan halaman, E. Pengelolaan keuangan, dan F. Pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. 2. Tugas kepala sekolah dalam bidang supervisi. Kepala sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan, pengawasan, dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran. Materi yang kelima yaitu fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer. Stoner mengungkapkan 8 fungsi kepala sekolah sebagai seorang manajer, antara lain sebagai berikut. 1. Bekerja dan dengan melalui orang lain. 2. Waktu dan sumber yang terbatas mampu menghadap berbagai persoalan. 3. Bertanggung jawab dan mampu mempertanggungjawabkan. 4. Berpikir secara realistik dan konseptual. 5. Sebagai juru penengah. 6. Adalah seorang politis. 7. Adalah seorang diplomat. Dan 8. Mengambil keputusan yang sulit. Materi yang keenam yaitu peran kepala sekolah. Secara garis besar, pemimpin pendidikan memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai berikut. 1. Peran kepemimpinan kepala sekolah dibagi menjadi 2. A. Kepala sekolah merupakan kunci dalam membentuk kultur sekolah. B. Kepala sekolah harus dapat menjalin hubungan dengan kelompok internal dan eksternal. 2. Peran manajerial kepala sekolah dibagi menjadi 3. A. Peran manajer merupakan aspek utama kepemimpinan kepala sekolah. B. Secara umum, kepala sekolah harus memimpin dari pusat. C. Kepemimpinan untuk kepala sekolah. 3. Peran kurikulum pengajaran kepala sekolah. Bidang kurikulum pengajaran hendaknya menjadi prioritas kerja utama kepala sekolah, sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Baiklah, itulah ke-6 materi dari tugas dan tanggung jawab manajemen pendidikan. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.